Nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pengantar manajemen yang akan menjelaskan atau membahas mengenai materi pengantar manajemen yaitu analisis fungsi manajemen POAC, planning, organizing, activating, dan controlling pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Nah, sebelumnya kelompok kami berisikan yang pertama, ketuanya adalah saya, Iga Gara Ansor, sekretarisnya Raya Yara, Fadira Ramadanti, editor Harits, materi planningnya Saila Salsabila Maharani, pemateri organizingnya Mutia Holisa Indra, pemateri activatingnya Farah Kelanisa, dan pemateri controllingnya adalah Arini Salma. Baik, kita langsung mulai saja pada materi yang pertama, silakan Yara. Saya akan membacakan latar belakang dari penulisan kami. Perkembangan dunia bisnis di era digital mendorong perusahaan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi dengan sangat cepat. Dalam kondisi seperti ini, penerapan fungsi manajemen yang efektif menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah organisasi. 4 fungsi utama manajemen yang dikenal dengan istilah POAC yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling memiliki peran penting dalam mengatur seluruh sumber daya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Melalui penerapan fungsi POAC, perusahaan dapat melakukan perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan kegiatan yang terarah, serta pengawasan terhadap hasil kerja yang telah dicapai. Penerapan POAC juga menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana efektivitas proses manajerial dijalankan di berbagai sektor, baik pendidikan maupun bisnis. Hal ini sangat relevan ditetapkan dalam industri jasa logistik yang menuntut tepat waktu, ketelitian, serta pengendalian operasional yang tinggi. Salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang lebih dikenal dengan JNE. Berdiri sejak tahun 1990, JNE telah berkembang menjadi salah satu penyedia jasa pengiriman barang domestik dan internasional wilayah Indonesia. Selain berperan dalam distribusi barang, JNE juga berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi digital melalui dukungannya terhadap sektor e-commerce. Dari sudut pandang fungsi manajemen, JNE menghadapi beberapa tantangan dalam aspek POAC. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulisan makalah ini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan fungsi planning pada JNE dalam mengelola aktivitas operasional dan layanan pengiriman. Kedua, bagaimana penerapan fungsi organizing di JNE, terutama dalam hal struktur organisasi, pembagian tugas, serta komunikasi antar unit kerja. Ketiga, bagaimana penerapan fungsi actuating dan di JNE dalam pelaksanaan layanan motivasi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi mendukung. Keempat, bagaimana penerapan fungsi controlling di JNE dalam hal pengukuran kinerja, evaluasi layanan, dan pengendalian mutu serta efisiensi operasional. Dan terakhir, bagaimana analisis keseluruhan penerapan fungsi manajemen POAC di PT JNE secara menyeluruh. Kemudian untuk tujuan penulisan, makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen POAC di PT JNE secara lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan menerapkan fungsi planning dalam mengelola operasional dan layanan pengiriman. Selanjutnya untuk memahami bagaimana fungsi organizing dijalankan melalui pembagian tugas, struktur organisasi, dan koordinasi antar unit kerja. Lalu untuk menganalisis bagaimana fungsi actuating diterapkan dalam pelaksanaan layanan, peningkatan motivasi kerja, serta pemanfaatan teknologi. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana fungsi controlling dijalankan dalam mengukur kinerja, mengevaluasi layanan, dan menjaga kualitas operasional. Dan secara keseluruhan, penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan strategi yang digunakan JNE dalam menerapkan keempat fungsi manajemen POAC guna meningkatkan kinerja dan di perusahaan di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu pembahasan. Nah, di sini saya memulai dari masalah perubahan lingkungan digital yang semakin cepat, sehingga untuk ini saya fokuskan pada bagian fungsi POAC yang bukan cuma teori, tapi juga bisa kita lihat sebagai alat tolak ukur efektivitas organisasi untuk terus survive, terutama pada sektor logistik. Yang pertama di sini ada perkembangan bisnis digital, menuntut perusahaan beradaptasi dengan cepat. Lalu yang kedua ada fungsi manajemen POAC, yang tadi sudah disebutkan menjadi kunci menjaga efektivitas organisasi. Yang ketiga adalah industri logistik memiliki tuntutan tinggi
pada ketepatan waktu, akurasi, dan efisiensi operasional. Yang keempat adalah analisis POAC. Pada JNE penting karena kita melihat efektivitas manajemen dalam menghadapi kompleksitas operasional tersebut. Nah, kita juga bisa lihat poinnya di mana persaingan logistik itu meningkat dengan cepat seperti ada JNE, JNT, Secepat, ataupun Pos Indonesia. Lalu, JNE dalam fungsi manajemen di mana kami tidak semata-mata untuk melihat sebagai brand besar, tapi kita juga melihat mengenai dinamika manajemen yang kompleks. Reputasinya sudah kuat, tapi kita juga bisa melihat dalam efisiensinya. Jadi yang pertama di sini ada JNE merupakan salah satu perusahaan logistik terbesar dan memiliki jaringan nasional yang luas. Lalu, volume pengirimannya itu terus meningkat, terutama sejak era digital dan e-commerce. Yang ketiga adalah JNE memiliki reputasi brand yang kuat dan sudah lama dipercaya masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah penerapan manajemen di JNE dinilai sudah cukup matang, tetapi tetap punya tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi. Dan yang kelima, hasil analisis POC pada JNE dapat menjadi insight nyata tentang penerapan manajemen modern di industri logistik Indonesia. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat profil company-nya. Yang pertama adalah JNE itu berdiri pada tanggal 26 November 1960 di Jakarta oleh Haji Suprapto Suparno dan Johari Zain. Nah, awal fokusnya itu sebenarnya adalah layanan custom clearance import. Lalu pada tahun 2000, JNE resmi berpisah dari Tiki dan berdiri sebagai entitas mandiri. Nah, peran saat ini mereka fokus pada perusahaan logistik nasional, e-commerce, enable, penopang UMKM. Di sini juga ada layanan utama dari JNE, yaitu Yas, Yakin Esok Sampai, JTR, JNE Tracking, JNE Freight, serta pesona platform UMKM oleh-oleh daerah. Nah, bagian ini yang kami masukkan karena kami ingin menganalisis dari posisi JNE sejak awal berdiri sampai sekarang, bagaimana perjalanannya, serta yang awalnya hanya dari customs clearance sampai menjadi salah satu pilar logistik digital di Indonesia. Selanjutnya ada planning atau perencanaan. Yang planning sendiri ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada perencanaan strategi perusahaan. JNE mengembangkan strategi komprehensif jangka panjang dengan memperkuat posisi sebagai pemimpin logistik nasional melalui inovasi digital, diversifikasi layanan, dan juga kemitraan global. Yang kedua, tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, target difokuskan pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pengiriman, optimalisasi layanan digital, serta peningkatan kepuasan pelanggan melalui sistem pelacakan dan juga pelayanan yang lebih responsif. Sementara dalam jangka panjang, JNE menargetkan perluasan jaringan distribusi nasional dan juga internasional, penerapan teknologi canggih seperti AI dan juga Big Data untuk efisiensi operasional, serta penguatan posisi sebagai perusahaan logistik terdepan yang berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, perencanaan sumber daya. JNE menerapkan alokasi sumber daya manusia, finansial, dan juga material secara efisien untuk mendukung efektivitas operasional dan juga pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan efisien ini memastikan setiap sumber daya dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan daya saing JNE. Selanjutnya yang keempat, ada kebijakan atau strategi utama. Kebijakan ini mencakup standar operasional pelayanan, transparansi keuangan, inovasi berbasis teknologi, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan juga terstruktur, setiap keputusan di semua tingkatan organisasi dapat diambil secara konsisten, terukur, dan juga sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme serta integritas perusahaan. Dan terakhir, yang kelima, ada hasil dari proses perencanaan. Outcome konkret yang dihasilkan dari tahap perencanaan strategis JNE meliputi peningkatan efisiensi operasional, perluasan jaringan distribusi, dan juga penguatan posisi pasar. Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat daya saing JNE sebagai perusahaan logistik nasional yang modern, efisien, dan juga berorientasi pada pelayanan unggul.
Oke, struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, menggunakan struktur fungsional. Diperluas berdasarkan wilayah, cabang, dan agen. Yang kedua, dipimpin oleh dewan direksi di tingkat pusat. Tingkat organisasi, tingkat puncak, ada eksekutif direktur. Dia bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi seluruh fungsi. Tingkat fungsional terdapat beberapa direktur utama, yaitu Operation Director, Finance dan Administration Director, Sales dan Marketing Director. Tingkat operasional, di setiap cabang memiliki manajer operasional yang mengatur kegiatan harian. Tugas dan wewenang, ada Executive Director, dia memegang wewenang tertinggi, mengawasi pelaksanaan tugas para direktur di bawahnya, menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan. Terus Operation Director memimpin dan mengawasi kegiatan operasional dan logistik, menjamin kelancaran proses pengiriman dan kargo. Finance dan Administration Director mengatur keuangan, administrasi, pembelian, akuntansi, dan SDM. Sales dan Marketing Director bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan customer service. Koordinasi dan pengelolaan SDM. Koordinasi antar bagian, ada vertikal, direktur, manajer, staff, horizontal, kerjasama antar divisi, operasi, pemasaran, dan SDM. Operasional dilakukan di cabang untuk memastikan standar layanan SDM. Yang pertama, administrasi, rekrutmen, pengajian, penggajian, dan pengawasan karyawan. Yang kedua, jaringan dan agen, pengelolaan hubungan dan pelatihan mitra JNE. Yang ketiga, pengarahan tim, manajer cabang memimpin tim sesuai target pasar. Lalu ada activating atau pelaksanaan gaya kepemimpinan, pendekatan dan metode kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi. Lalu ada sistem komunikasi dan motivasi, saluran komunikasi efektif dan strategi motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja. Lalu ada pelaksanaan program kerja, implementasi konkret dari rencana dan program yang telah ditetapkan. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja sangat signifikan dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan. Kendala dalam pelaksanaan harus diidentifikasi dan diatasi dengan cepat untuk memastikan kontinuitas operasional. Selanjutnya ada controlling atau Tapi itu belum boleh keluar. pertama ada sistem pengawasan, di mana mekanisme monitoring dan kontrol yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Yang kedua, indikator pengukuran kinerja, di mana matriks dan KPI yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga, evaluasi hasil kerja, penilaian komprehensif terhadap pencapaian target dan kualitas hasil kerja. Yang keempat, tindakan korektif, langkah-langkah perbaikan yang diambil ketika terjadi penyimpangan dari standar. Dan yang kelima, teknologi pengawasan, yaitu alat bantu dan sistem teknologi yang mendukung proses pengawasan dan evaluasi. Untuk selanjutnya yaitu adalah analisis POAC secara keseluruhan. Hubungan antara fungsi POAC yaitu saling berkaitan sempurna antara planning, organizing, dan activating, serta controlling, yang mana menciptakan siklus manajemen yang kohesif dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk dampak penerapan POAC sendiri itu adalah efektivitas kerja meningkat melalui penerapan sistematis keempat fungsi manajemen. Untuk kelebihan dari sistem manajemen yaitu adalah struktur yang lebih terorganisir, kontrol yang ketat, dan komunikasi yang lebih efektif. Kekurangan dari sistem manajemen sendiri itu adalah potensi rigiditas, serta biaya administrasi dan tantangan adaptasi terhadap perubahan yang begitu cepat. Saran untuk peningkatannya itu adalah implementasi teknologi modern, peningkatan fleksibilitas, dan pengembangan budaya inovasi untuk optimalisasi yang berkelanjutan. Next. Kesimpulan dari
keempat fungsi manajemen itu sendiri, yaitu yang pertama adalah planning. Dengan planning yaitu kita bisa melakukan analisis SWOT, PES, serta KSPM untuk menentukan arah pengembangan. Untuk dari segi fokus strategi yaitu adalah digitalisasi layanan, efisiensi operasional, dan kolaborasi dengan berbagai UMKM. Serta untuk tujuan jangka pendeknya itu adalah untuk meningkatkan pelayanan, dan untuk tujuan jangka panjangnya itu adalah menjadi pemimpin pasar logistik nasional. Untuk fungsi yang kedua yaitu adalah organizing, struktur organisasi fungsional dan hierarkis dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Koordinasi vertikal dan horizontal yang berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala komunikasi di beberapa cabang. Dan fungsi yang ketiga itu adalah activating, yaitu menerapkan kepemimpinan yang partisipatif dan transformasional. Komunikasi dua arah efektif melalui sistem digital dan rapat rutin, serta motivasi kerja melalui penghargaan, reward, dan pengembangan karir. Dan yang keempat yaitu adalah sistem digital seperti MyJNE, tracking, atau JNE online booking, meningkatkan efisiensi dan kepuasan terhadap pelanggan. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu adalah controlling, yaitu pengawasan yang ketat melalui audit internal maupun eksternal, serta pelaporan real time dan tindakan korektif untuk menjaga mutu layanan, dan serta tingkat ketepatan pengiriman mencapai sekitar 97,4%, yang mana itu menunjukkan efektivitas dari kontrol itu sendiri. Next. Untuk sarannya dilanjutkan oleh Yara. Saran yang pertama itu perkuat koordinasi lintas divisi dengan platform digital dan komunikasi horizontal untuk mencegah miskomunikasi. Yang kedua itu tingkatkan kedisiplinan operasional dengan sistem penilaian kinerja real time bagi kurir dan staf lapangan. Yang ketiga, kembangkan pelatihan dan kepemimpinan lapangan bagi supervisor dan manajer untuk meningkatkan efektivitas kerja. Yang keempat, optimalkan fungsi pengawasan controlling dengan memperluas evaluasi ke aspek kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, dorong digitalisasi berkelanjutan dengan penerapan teknologi AI, big data, dan predictive analytics guna mengantisipasi lonjakan pengiriman dan kebutuhan tenaga kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan kepada kelompok lainnya atau jika ada pertanyaan dan tanggapan bisa dimasukkan ke dalam kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.